Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil desain yang telah kami buat. Baik, yang pertama adalah pembobotan dari alternatif yang kami pilih. Untuk aspek pertama yaitu fleksibilitas, yaitu alternatif kami dapat berpindah-pindah atau bergerak dinamis. Untuk alternatif pertama mendapatkan poin 25, yang kedua 75, dan ketiga 75. Untuk aspek selanjutnya yaitu ekonomi, yaitu biaya yang digunakan seefisien mungkin. Dari alternatif pertama mendapatkan poin 75, kedua 50, dan ketiga 50. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek teknologi, yaitu inovasi teknologi yang digunakan pada alternatif yang kami pilih. Alternatif pertama poinnya 25, kedua 75, dan ketiga juga 75. Kemudian selanjutnya aspek lingkungan, yaitu tidak adanya pengerusakan lingkungan pada ekosistem sungai. Untuk alternatif pertama poinnya 75, kedua 75, dan ketiga juga 75. Untuk yang terakhir yaitu aspek ketercapaian tujuan, di mana tujuan kami adalah dapat menyaring sampah makro sampai sampah mikroplastik yang ada di sungai. Alternatif pertama mendapatkan poin 25, kedua 75, dan ketiga 50. Sehingga dapatkan nilai akhir yang paling tinggi yaitu pada alternatif kedua yang kami pilih. Selanjutnya adalah elemen-elemen pada baris krim itu sendiri. Yang pertama, pada kapal terdiri atas alat kemudi. Yang kedua adalah baris krim yang terdiri atas baris krim mikro dan baris krim makro. Yang ketiga ada conveyor belt yang terdiri atas katrol dan conveyor, bak penampung, bak plastik dan tutup bak, jaring diagonal yang terdiri atas jaring dan juga pengatur arah dan panjang jaring. Yang terakhir ada generator yang terdiri atas bahan bakar, mesin, dan juga kabel. Alat kami juga dibantu oleh bubble barrier yang berfungsi untuk mengapungkan sampah yang terbuat dari pipa karet. Baik, yang selanjutnya adalah spesifikasi teknis, di mana alat kami menggunakan alur kerja bar screen, di mana sampah akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu makro dan mikro. Untuk penyaringan yang pertama adalah makroplastik, di mana sampah akan tersaring oleh bar screen pertama, lalu menuju conveyor belt, dan terbuang di bak penampung yang pertama. Untuk sampah yang mikroplastik akan lolos dari bar screen yang pertama, lalu akan tersaring di bar screen yang kedua, dan terangkat oleh conveyor belt sehingga terjatuh di bak penampung yang kedua. Baik, yang selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk tampak samping bisa di next dulu untuk dimensinya. Jadi untuk tampak samping seperti demikian. Jadi urut dari depan ke belakang ada jaring, rangka jaring, deck yang terdiri dari 2 set bar screen beserta 2 set bantalan karet. Kemudian di bagian belakang ada ruang kontrol. Jadi untuk kapal yang kami buat ini panjang totalnya adalah sekitar 17 meter dengan ketinggian totalnya adalah sekitar 3,3 meter. Bisa di next. Baik, untuk tampak depan dan tampak atas, seperti yang bisa Anda lihat, untuk tampak depan sendiri, mekanismenya adalah dibuat miring dengan sudut kemiringan 45-51 derajat, dengan kalkulasi untuk mempermudah alur sampah menuju ke bibir kapal. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada tampak atas dengan dimensi yang seperti telah dijelaskan. Untuk badan kapalnya sendiri itu memiliki panjang totalnya itu sekitar 12,44, lalu juga lebar totalnya 7,20 meter. Juga itu terdiri atas 2 bak penampung yang dapat menampung sekitar volumenya dengan 6,5 meter kubik, dengan panjang bak penampungnya 1,5 meter, lebarnya itu 3,5 meter, dan juga tinggi bak penampungnya itu 1,25 meter. Next. Lalu selanjutnya merupakan gambar potongan samping dari bar screen yang telah kita buat. Dapat kita lihat pada bar screen yang telah kita buat, kita memasang 2 bar screen. Yang dimana yang di depan merupakan jenis bar screen
untuk sampah makro, yang belakang merupakan jenis bar screen untuk sampah mikro. Dapat kita lihat mekanismenya saat air dan sampah masuk ke mulut kapal yang telah disediakan, maka apabila sampah tersebut merupakan sampah makro, maka sampah tersebut akan tersaring dan sampah tersebut akan terangkat dan terbuang ke bak penampungan. Lalu sampah mikro dan air pun dapat mengalir ke bagian selanjutnya. Lalu pada di bar screen 2, sampah mikro yang tersaring akan diangkat oleh convert belt dan hingga akhirnya akan dibuang ke bak penampungan. Lalu air yang lolos dapat mengalir kembali ke sungai. Dapat kita lihat bahwa bar screen yang telah kita buat memiliki panjang 8,81 meter dan memiliki bak penampungan memiliki lebar 1,5 meter. Lalu selanjutnya ada bubble barrier. Bubble barrier yang kita gunakan ini itu berfungsi untuk menaikkan sampah yang terdapat di dasar sungai atau mengapung hingga sampah tersebut ke permukaan sungai hingga akhirnya dapat tersaring oleh kapal yang kita buat. Lalu selanjutnya ada biaya pembuatan. Biaya pembuatan tersebut memiliki jumlah senilai Rp1.211.875.500, di mana uang tersebut akan kita gunakan untuk 2 buah bar screen grid besar, 2 buah bar screen grid kecil, 1 kapal, 1 35 meter debris net boom, 1 generator listrik 5.000 watt, dan 2 bak penampung berukuran 5.000 liter, dan pipa karet berdiameter 6 cm sepanjang 50 meter, serta bahan bakar 24 liter. Kemudian cara kerja kapal lebih lanjut akan kami tampilkan melalui video animasi. Terima kasih. Banyaknya sampah di sungai merupakan sebuah permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Maka dari itu, kami temukan sebuah inovasi berupa alat bernama bar screen dinamis. Bar screen dinamis merupakan sebuah kapal yang mengumpulkan sampah pada permukaan sungai yang terdiri atas jaring diagonal untuk mengarahkan sampah menuju bibir kapal. Conveyor belt yang menyalurkan sampah yang telah disaring menuju bak penampung. Bak penampung itu sendiri berada pada bagian atas kapal sebagai tempat dikumpulkannya sampah. Kapal yang dijadikan sebagai tempat diletakkannya alat penyaring dan sebagai alat transportasi untuk menjalankan bar screen dinamis. Dan komponen utama yaitu bar screen sebagai alat penyaring sampah yang diletakkan pada bagian bawah kapal. Lalu, bagaimana cara kerja bar screen dinamis? Dalam proses kerjanya, bar screen dinamis dibantu oleh alat bernama bubble barrier. Alat ini dipasang pada bagian dasar sungai dan akan mengeluarkan gelembung udara untuk mengapungkan sampah ke permukaan sungai. Sampah tersebut akan diarahkan menuju bibir kapal oleh jaring diagonal dan mulai memasuki bagian bawah kapal untuk dilakukan penyaringan oleh bar screen. Sampah-sampah berukuran besar akan disaring oleh bar screen makro dan disalurkan menuju bak penampung depan oleh conveyor belt. Sedangkan sampah-sampah berukuran kecil akan melalui tahap penyaringan kedua oleh bar screen mikro dan akan disalurkan menuju bak penampung belakang oleh conveyor belt. Selanjutnya, sampah-sampah yang telah terkumpul akan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk diolah lebih lanjut lagi. Sekian dari kelompok 5, semoga inovasi kami dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini.